Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Good morning 7B, how are you today? Alright, I wish everyone is good today and nice to see you again. Dan hari ini we will again continue our English lesson. But first, I would like to check your present list. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Siapa? Ada? Semuanya hadir, kecuali yang di rumah ya. Alright. Bentar ya. What date is it today? What date is it today? I'm asking you, what date is it today? It's Friday. Date? Friday. What is today's date? Date. Friday. Yes, it's Friday. Date? Today's date? 27 of months. Bulannya. Coba sebutkan dalam bentuk yang komplit. Yeah. Alright, that's it. That's exactly what I meant. Good. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Inggris and we will start a new chapter. Kita akan mulai bab yang baru and this is going to be our last chapter actually in this semester. Ini adalah bab terakhir di semester ini. Masih tentang ini. Tapi ini bab terakhir di chapter ini. Open your book page 59. Halaman 59. And today we will learn about, and the title of this chapter is This is my world. Chapter 4, This is my world. What does it mean? Inilah duniaku. Dan apa yang akan kita pelajari di sini? We will learn, bisa dilihat di bawahnya, we will learn to state things. To state itu artinya menyatakan atau mendeskripsikan juga bisa. Menyatakan atau mendeskripsikan. Things itu benda-benda. Animals itu binatang-binatang. And public places around us. Dan tempat-tempat publik atau tempat-tempat fasilitas umum di sekitar kita. Intinya adalah kita akan belajar mendeskripsikan. Mendeskripsikan baik itu benda, baik itu binatang, baik itu tempat-tempat umum di sekitar kita. That's what we are going to learn in this chapter. And then, now open your book, next page, page 60. Page 60, coba buka halaman 60. Nah, take a look at the picture there. Coba lihat gambar yang ada di sana, coba lihat. Okay, take a look at the picture there. Coba kita lihat satu persatu ya. A cupboard. What is cupboard? Do we have cupboard here in this class? How many cupboard do we have? Yes, we only have one cupboard. What about globe? Do we have globe here? Alright. Yes, we don't have globe in this class. We actually have one but it is in the office. Kita punya satu sebenarnya tapi tempatnya ada di kantor. What about a clock? Yes. How many clock do we have? Alright, we only have one. What about door? How many door do we have?
We only have one door. What about chair? Do we have chair here in this class? How many chair do we have? How many? How many? Count it, count it. We have 23 chairs. All right. Nah, sekarang gini. Coba antum perhatikan semua kata yang ada di atau benda-benda yang ada di gambar tersebut diawali dengan huruf E. Diawali dengan huruf A yang artinya sebuah. Jadi dia menunjukkan jumlahnya ada satu, ya kan? A globe, sebuah bola dunia. Kemudian a clock, sebuah jam. A cupboard, sebuah lemari. Intinya E ini adalah dia menunjukkan jumlahnya satu. Nah sekarang dalam bahasa Inggris kata E ini, yang E ini dalam bahasa Inggris itu disebut dengan istilah, ada yang tahu? Disebut dengan, kalau mufrad itu kan bentuknya. Mufrad itu bentuknya maksudnya bentuknya tunggal satu, atau dalam bahasa Inggris disebut singular. Tapi kata E-nya itu kata E-nya itu loh. Nah, kata E-nya itu disebut kalau dalam bahasa Inggris dengan istilah artikel. Disebut dengan istilah artikel. Artikel ini ada dua dalam bahasa Inggris. Ada bentuk yang E itu tadi, seperti yang di buku, dan ada yang bentuk the. Nah, ada bentuk E dan bentuk the. Apa yang dimaksud dengan artikel dulu, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan artikel. Jadi artikel ini adalah kata, dia kata, ada E, ada the ini. Kata yang nanti menerangkan kata benda setelahnya. Misalnya kita ambil contoh apa ya? Yang paling mudah ya buku aja ya, buku. A book sama di sini. Nah, jadi artikel adalah sebuah kata. Ini kata nih, ada E, ada the yang menerangkan kata benda setelahnya. Apakah kata benda tersebut itu tertentu atau tidak? Tertentu atau tidak, paham tidak? Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah indefinite. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Definite. Definite. Nah, dia tadi kita ulangi. Jadi artikel adalah kata, sebuah kata yang menerangkan kata benda setelahnya. Apakah kata benda setelahnya ini indefinite atau definite? Indefinite ini adalah tidak tentu. Ini tertentu. Kalau saya katakan a book, sebuah buku, do you know which books that I mean? Tidak tahu kan? Artinya apa? Dia tidak tertentu. Artinya dia tidak tertentu. Antum tidak tahu kan buku yang mana yang Anda maksud kalau saya sebut sebuah buku. Sebuah buku ya buku saja. Kita tidak tahu buku yang mana, apakah yang ini atau yang ada di atas meja antum. Makanya dia indefinite. Ini salah tulisnya. Nah, gini yang benar. Indefinite. Tetapi kalau saya katakan buku itu, do you know which book that I mean? Buku itu, do you know which book that I mean? Yes, this book, right? Nah, ketika saya katakan the book, buku itu, maka bukunya itu diketahui, tertentu, menjadi definite dia. Nah, jadi kembali lagi ke definisinya tadi. Jadi artikel adalah sebuah kata, perhatikan, yang menentukan kata setelahnya ini atau menjelaskan kata yang setelahnya ini apakah dia itu tidak tertentu atau tertentu. Jika dia diawali dengan E, ini berarti tidak tertentu. Jadi bisa misalnya kalau book ya bisa buku yang mana saja, dia umum. Tetapi kalau the book berarti bukunya tertentu, buku yang itu. Sudah ditentukan bukunya yang itu gitu. Paham Tom? Do you understand? Ini mirip dengan kalau di pelajaran nahwu ada istilah nakiroh dan ma'rifah. Tahu? Paham? Ada yang masih ingat?
Lah, bukan. Nakiroh dan ma'rifah. Masih ingat nggak di pelajaran nahwu? Nah, exactly. Iya. Jadi ketika kata pulpen misalnya, kalau ditambahkan alif lam di depannya maka al-qalamu, berarti pulpennya ya tertentu kan? Pulpen itu sama dengan yang ini. Exactly sama dengan yang ini. Nah, jadi dia menjadi ma'rifah dong. Anda tambahkan di sini ya, supaya antum lebih mudah memahaminya. Tetapi kalau kolamun saja, berarti bentuknya nakirah kan? Kolamun, yang mana kolamunnya? Antum tidak tahu. Kolamun pulpen saja. Berarti dia indefinite, tidak tertentu atau nakirah. Nah, mungkin lebih mudah seperti itu, agar antum lebih mudah memahaminya. Nah, kalau dalam bentuk bahasa Inggris ya ini tadi bentuknya. Kalau dia diawali ini berarti dia tidak tertentu. Kalau diawali the berarti tertentu. Kalau bahasa Arab tadi kan alif lam dan berakhiran tanwin saja untuk yang nakirah. Tidak umum maksudnya tidak diketahui. Ya, bukunya siapa misalnya gitu, paham nggak? Misalnya saya sebutkan apa benda yang lain ya. Ya itu tadi buku misalnya, bukunya siapa kita tidak tahu kan? Sebuah buku saja tidak tahu punya siapa, di mana tempatnya, kita tidak tahu. Ya kan? Tapi kalau the book, buku itu, kalau al-kitabu, kita tahu bukunya, buku yang dimaksud yang mana. Misalnya saya sudah pegang buku ini, the book. Nah, the book, buku ini misalnya. Dia tertentu, sudah ditentukan, sudah diketahui bukunya. Spesifik gitu. Do you get it? Oke. Jadi kita ulangi lagi. Artikel tadi adalah kata yang menerangkan kata setelahnya, kata benda setelahnya itu apakah dia spesifik atau tidak spesifik, mungkin begitu ya. Jadi tertentu atau tidak tertentu. Jika dia diawali ini berarti dia bentuknya tidak tertentu, bentuknya nakiroh. Bentuknya nakiroh, tidak tertentu. General, tidak spesifik. Tetapi jika diawali the ini, maka dia tertentu, diketahui atau ma'rifah jika dalam pelajaran bahasa Arab. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang coba kita kembali ke gambar yang ada di situ. Coba lihat, kita kembali ke gambar yang ada di halaman 60. Coba lihat, coba perhatikan. A globe, a clock, a picture, a board, a book, a table, a door, semuanya diawali dengan kecuali AC. Coba lihat AC. Kecuali AC diawali dengan N. Ada yang tahu kenapa? Yes? That's right, exactly Habibi. Jadi jika khusus yang ini ya, jika dia diawali dengan, jika kata bendanya ini diawali dengan huruf vokal atau vowel atau huruf vokal. Huruf vokal apa saja? A, I, U, E, dan O. Maka E-nya ini berubah menjadi N. Contohnya ya an air conditioner. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak? Misalnya an apple, ya elephant, an elephant. Apa lagi? An orange. Apa lagi? Ya pokoknya itulah. Intinya jika dia diawali dengan ini, kata vowel atau huruf vokal, maka kita tidak menggunakan e tapi menggunakan en. N. Ada beberapa pengecualian sebenarnya, tapi nanti kita bahas ya. Tidak selalu kata yang
Kalau tadi kan apa namanya? Kalau dia diawali vowel ini huruf vokal berarti n kan. Tapi tidak semua nanti ada beberapa pengecualian, tapi insya Allah nanti kita pelajari supaya antum tidak bingung. Pada beberapa kata tertentu meskipun dia diawali n, mungkin nanti ini sebagai gambaran aja ya, mungkin nanti antum bingung temukan ada kata yang berawalan huruf vokal tapi ternyata dia pakai e. Ada seperti itu, ada pengecualian. Sama juga dia berawalan konsonan tapi ternyata pakai n. Ada beberapa pengecualian itu tapi nanti akan kita bahas mungkin di lain kesempatan. Tapi general rule-nya, aturan secara umumnya begini. Untuk yang n ini, untuk yang e dan n, jika dia berawalan dengan huruf vokal maka kita menggunakan artikel n, bukan e. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 32, coba lihat. Halaman 32. Nah, coba lihat di situ. Kalau e tadi kan menyatakan jumlahnya berapa? Hanya satu. Jadi e tadi menyatakan jumlah bendanya satu. Contohnya di situ a ruler, sebuah penggaris. A glue, what is glue? Lem, sebuah lem. A bottle, sebuah botol minum. A rubber, sebuah, ada yang tahu? What is rubber? Penghapus. Rubber itu penghapus karet, penghapus pensil. Eraser, kalau dalam kata lainnya juga bisa disebut eraser. A lunch box, sebuah kotak makan, dan seterusnya. Kalau e tadi adalah menunjukkan jumlah bendanya satu. Nah, jika bentuknya satu, maka jika dia lebih dari satu, maka kata bendanya pun berubah bentuknya menjadi bentuk apa? Jamak. Jika kata bendanya lebih dari satu, maka kata bendanya pun berubah menjadi jamak. Lihat contohnya seperti yang two pencils, dua buah pensil. Jadi pensilnya tidak lagi satu, tapi jumlahnya dua. Makanya bentuk pensilnya itu berubah juga ke dalam bentuk yang jamak. Dengan cara apa? Ada yang tahu? Ditambahkan S di belakangnya. Nah, itu adalah sekali lagi aturan umum tentang jamak dalam bahasa Inggris. Perlu dipahami juga supaya tidak bingung. Kalau dalam bahasa Arab kan, karena antum juga sedang belajar bahasa Arab, sesuatu yang lebih dari satu, kata benda kan, lebih dari satu, dan jumlahnya masih dua, belum disebut jamak kan, disebut musanna. Lebih dari dua baru dia jamak. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, jika dia lebih dari satu sudah disebut jamak. 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sudah masuk kategori jamak. Nah, kita akan lihat bentuk-bentuk jamak. Bentuk-bentuk kata. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita dengarkan. Aina wasalna al-ba. Oh, ini di kelas atas ini. Kita akan sampai mana? Sudah kita pelajari apanya? Ini suara di masjid. Kayaknya masuk ke sini. Sebentar. Ini kelas 8 yang lagi belajar di atas, sepertinya suaranya masuk ke sini. Mungkin ada yang lupa mematikan itunya. Maaf, kelas 8 di masjid maksudnya. Hah? Sudah mati ya, alhamdulillah. Sudah dimatikan berarti. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran kita. Sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk jamak atau plural. Kita akan lihat agak susah ya gitu. Ya, sekarang kita kembali ke pelajaran. Can we get back to our lesson? Kita kembali lagi ke pelajaran. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk jamak, bentuk-bentuk plural. Kalau tadi kan yang kata benda setelah e itu kan tunggal ya kan, bentuknya mufrad.
atau singular kalau dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk jamaknya, bentuk pluralnya, plural atau bentuk jamak. Tadi aturan secara umumnya adalah jika kata benda itu lebih dari satu, maka dia jamak. Aturan umumnya mengubah dari bentuk tunggal ke bentuk jamak adalah kata benda itu ditambahkan akhiran s. Nah, ini adalah, perhatikan, ini adalah aturan umum ketika mengubah bentuk dari kata benda yang tunggal menjadi kata benda yang plural atau jamak. Kata benda ditambahkan s di ujungnya. Contohnya seperti yang ada di buku. Example, misalnya kita lihat contohnya, pensil menjadi pensil menjadi ditambahkan ini aja di ujungnya, pencils. Book menjadi books, dan seterusnya. Ini adalah aturan umumnya, general rule-nya. Jadi kata benda, kalau kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk jamak atau plural, kita tambahkan s di belakangnya. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada kata-kata tertentu yang tidak hanya ditambahkan s. Ada kata-kata tertentu, perhatikan, yang tidak hanya ditambahkan s. Nah, cobalah kita lihat ya. Coba kita lihat. Nah, sekarang ini. Jika sebuah kata itu diakhiri dengan s, kemudian x, ch dan sh. Ini jika sebuah kata, perhatikan, jika sebuah kata huruf terakhirnya itu adalah ini s, x, ch atau ch atau sh atau sh, nanti kita lihat contoh-contohnya, maka dia berubah, tidak hanya ditambahkan es saja, tapi ditambahkan s, tetapi ditambahkan es, ditambahkan s. Iya, kayak gitu. Crunch. Kita lihat contohnya. Lihat tadi ya. Aturan umumnya adalah kata benda, jika kita ingin mengubah kata benda ke dalam bentuk jamak, maka kita tambahkan s. Tapi tidak semuanya. Ada kata-kata tertentu yang berakhiran ini. Coba lihat, yang hurufnya terakhirnya adalah s, x, ch dan sh ini tidak ditambahkan s tetapi ditambahkan es. Kita ambil contoh misalnya yang berakhiran s, contohnya bus, ya, bus. Berarti bentuk jamaknya karena lihat akhirannya di sini. Lihat akhirannya apa? Akhirannya adalah huruf s kan? Maka kita tambahkan es, bukan ditambahkan s, menjadi buses. Ayo cari berakhiran x apa? Open your dictionary. Box. Ya kan? Menjadi boxes. CH. Coba cari. Crunch masa? Iya, exactly, crunch. Atau yang mudah saja, apa yang lihat bukunya, lihat kamusnya. Ini match ya kan, ch kan, lihat akhirannya ini ch kan, maka menjadi kita tambahkan is, matches. Yang sh, ya bush, benar, bush menjadi apa? Ya, yang gimana? Yes, TS ya. Itu bukan sudah jamak ya? Kayaknya sudah jamak itu. Kayaknya itu sudah jamak. Terakhir yang SH apa?
Bush ini artinya semak-semak. Bushes, atau yang ini aja yang lebih mudah, brush, sikat. Brush menjadi brushes. Sikat-sikat maksudnya, kata benda. Kata bendanya, sikatnya. Brush. Ini kata benda bukan kata kerja ya. Itu aturan yang kedua. Nah, sekarang ada lagi yang ketiga. Perhatikan. Ini kan sekarang untuk akhiran yang ini kan. Nah, sekarang jika ada kata benda, if there is a noun which ends with, yang akhirannya itu adalah konsonan, tau nggak konsonan apa? Selain ayo. Ya, selain ayo ini disebut konsonan. Jika akhirannya adalah konsonan, kata terakhirnya maksudnya konsonan, diikuti dengan huruf Y. Jika kata terakhirnya itu adalah, huruf terakhirnya adalah konsonan followed by Y, diikuti dengan huruf Y, maka tidak ditambahkan S atau ES, tetapi ditambahkan IES. Konsonan diikuti huruf Y ya. Iya, gimana? Atau yang paling mudah gini aja. Lihat nih, baby. B konsonan kan? B konsonan diikuti huruf Y, maka menjadi babies. Apa lagi? Teori, coba lihat teori. R kan huruf konsonan, diikuti Y, maka menjadi theories. Memory menjadi memories. Ya, companies. Exactly, seperti itu. Company menjadi companies. Exactly. Tinggal 5 menit lagi. Yang terakhir, ini saya hapus ya. Nah, terakhir, sekali lagi, jika kata akhirnya, Y-nya hilang, diganti jadi yes. Y-nya ini diganti dengan, Y-nya diganti dengan is. Nah, yang terakhir, sekali lagi kita lihat huruf akhirnya. Jika sebuah kata itu huruf akhirnya adalah F atau FE. Ini book is not mathematics, it's not math formula. Jika huruf akhirnya adalah F atau FE, maka F atau FE-nya ini diganti dulu dengan apa? No, diganti dulu dengan V baru ditambahkan ES. Nah, exactly. Contohnya kita lihat live tadi benar. Nah, live kan akhirannya apa? FE kan? Maka maaf ini salah. Maka F-nya kita ganti dulu dengan V baru tambahkan ES. Nah, live. Tidak. Yang ini apa yang ini? Ada yang tahu nggak contohnya yang ini apa? Daun, bahasa Inggrisnya apa daun? Nah, lihat ya. Lihat kan? Terus F-nya kita ganti dulu dengan V, baru kita tambahkan S di belakangnya. Lips. Apa? Apanya left? Apa? Bukan, keluar itu kata kerja. Leave itu kan kata kerja. Ini kan kata benda, isim.
It's just for ism. Ya, betul. It's just for noun. Kan kata benda tuh. Orang kehidupan mas isim. Iya, kehidupan kan kata benda. Oh, anak kira masuk kata kerja. Bukan. Kata kerja tuh action, ada tindakannya. Keluar. Kalau menghidupkan, nah itu baru kata kerja. Nah, ini adalah untuk bentuk-bentuk jamak yang beraturan. Atau kalau dalam bahasa Arab jamak itu ada berapa? Muzakkar salim. Muzakkar salim, muannas salim. Tiga kan? Tiga ya? Muzakkar salim. Tapi intinya, ya betul. Tapi intinya dua yang pertama ini yang mudzakkar salim dan muannas salim ini kan, muannas salim ini adalah yang beraturan, ya kan? Taksir ini yang tidak beraturan, yang bentuknya tidak tentu gitu perubahannya. Dalam bahasa Inggris juga ada. Jadi kalau yang kita pelajari ini tadi adalah jamak yang perubahannya beraturan. Jadi ada aturannya, ditambahkan s. Kalau akhirannya ini maka ditambahkan ini. Kalau huruf akhirnya adalah ini ditambahkan ini. Ada juga kata dalam bahasa Inggris yang tidak beraturan jamaknya. Irregular plural form, bentuk-bentuk plural yang tidak beraturan. Bentuk-bentuk plural yang tidak beraturan. Dia kalau ini tadi kan ada aturannya nih, perubahannya. Kalau irregular tidak ada peraturannya. Cara satu-satunya yaitu dengan melihat kamus. Iya, cara satunya dengan melihat kamus dan dihafal kata-katanya apa. Iya, contoh. Misalnya gini. Kalau jamak taksir gimana? Ada polanya ya? Gak ada kan? Cara satunya dihafal kan? Iya ya. Sama juga bahasa Inggris. Nah, misalnya contohnya gini. Kita lihat beberapa contoh ya. Child. Ini kan satu. Kalau berubah jadi jamak children. Lihat perubahannya tidak jelas. Nah, maksudnya tidak kalau itu kan jelas perubahannya di akhir. Sekarang kita lihat contohnya misalnya rojulun, man. Jamaknya apa? Ada yang tahu nggak? Men. Nah, lihat. Ada yang perubahannya di akhir, ada yang perubahannya di tengah. Tidak tentu kan? Women misalnya. Woman jadi women. Woman jadi women, ya kan? Ini jamaknya kan? Coba lihat. Perubahannya tidak jelas. Yang ini akhirannya yang berubah, yang ini di tengah-tengahnya. Ada lagi yang seperti ini, misalnya mouse. Coba lihat di itu bentuk jamaknya apa? Ada nggak? Di situ. Atau ini aja deh. Goose. Bentuk jamaknya apa? Gooses? No, it's not gooses. Nah, bentuk jamaknya adalah, coba lihat, ini berubah sama sekali nih. Nah, bentuk jamaknya adalah geese. Berubah sama sekali. Ada di kamus nggak? Coba lihat. Yang bentuk yang, kalau mouse tadi jamaknya apa? Ada nggak di situ? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Biasanya ada bentuk irregular. Jadi intinya jika jamaknya tidak beraturan, ya satu-satunya cara dengan menghafalnya. Ada banyak kata-katanya lagi yang perubahannya tidak beraturan. Satu-satunya cara yaitu dengan melihat kamus dan menghafalnya. Saya juga tidak hafal semuanya. Kita bisa cek. Sampai di sini ada pertanyaan? Any question? Ya, Sandra. Semua konsonan. Kalau konsonannya semua konsonan. Ya, diikuti Y belakangnya. Ya, ini kan?
Ini konsonannya ini maksudnya nih, ini konsonannya diikuti Y. Teori R ini konsonan diikuti Y. Nah kayak gitu, yang diikuti Y diikuti Y. Baru diganti dengan ini. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjutkan kembali besok. We will continue again. Yes. Siapa? Apa? Wonder itu bingung, heran. I wonder, wonder kan? I think you asked the same question couple weeks ago. Pertanyaan yang sama. Kalau wonder yang itu beda lagi. Wonder Kid itu anak ajaib. Wonder itu ya Wonder Kid misalnya, anak yang ajaib yang yang hebat gitu. Enggak. Bukan kata kerja, bukan. Kata sifat sepertinya. Adjective. Kenapa? Sebentar ya, coba saya cek. Oke. Insyaallah kita lanjutkan kembali besok. Duduk dulu yang rapi, duduk dulu yang rapi. Duduk dulu yang rapi. Kita memulai dengan rapi, maka kita akhiri dengan rapi. Oke, kita akan lanjutkan kembali besok pelajarannya sama. Dan besok merupakan pertemuan terakhir di semester ini. Dan untuk hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.